Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal Mutakin, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD 018 Sukagali Kota Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi pada modul 1.4 budaya positif. Adapun tujuan dari koneksi antar materi pada modul ini yang pertama adalah CGP memahami keterkaitan konsep budaya positif dengan materi pada modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Kemudian CGP dapat menyusun langkah dan strategi yang lebih efektif, konkret, dan realistis untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Untuk menjawab dua tujuan ini, saya bagi menjadi dua bagian yang saya paparkan, yaitu pertama kesimpulan, dan yang kedua adalah refleksi. Berikut kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, kemudian posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Pertama, disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, maupun hukuman. Kedua, guru harus memahami motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia, diantaranya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Saat guru memahami ketiga motivasi perilaku manusia, maka guru dapat memilah motivasi perilaku apa yang ada pada diri murid. Jika murid memiliki motivasi perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, maka motivasi yang ada pada diri anak masih berasal dari eksternal, sehingga guru berupaya untuk menumbuhkan motivasi internal dalam diri siswa agar dapat memunculkan pribadi yang menghargai diri dengan nilai yang mereka percaya. Sebaiknya hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal tadi dapat tumbuh pada diri murid. Kemudian yang ketiga yaitu tentang posisi kontrol seorang guru. Nah, posisi kontrol sendiri ada 5 ya, yaitu pertama sebagai penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, dan manajer. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Kemudian yang keempat, pembuat keyakinan. Pembuat keyakinan ini berhubungan dengan keyakinan sekolah ataupun keyakinan kelas ya. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah ataupun kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan juga murid. Jadi kesepakatan ini atau keyakinan ini dibuat atas kesepakatan antara guru dan juga murid. Bukan hanya dari gurunya tapi juga diinisiasi oleh murid itu sendiri. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang dapat diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Kemudian yang kelima, yaitu penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi ini dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas,
kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab terhadap apa yang, mereka putuskan atau mereka lakukan. Keterkaitannya apa dari tadi modul 1.1, 1.2, 1.3 terhadap, budaya positif? Keterikatan antara materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya, yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, juga visi guru penggerak, yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, di antaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Kemudian budaya positif pun dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai, visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman dan aman, juga berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila, yang dapat dilakukan dengan kemarin, menggunakan pendekatan, eee, BAGJ atau Bagja, juga prakarsa perubahan bisa menggunakan pendekatan ATAP. Selanjutnya adalah refleksi, berupa beberapa pertanyaan yang akan saya jawab berdasarkan apa yang telah saya lakukan dan apa yang saya refleksikan terhadap diri saya. Pertanyaan yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif ini berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol dan teori motivasi, hukuman, dan penghargaan posisi kontrol sebagai kebutuhan, dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep ini, eee, harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan itu dapat berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, dan juga mematikan kreativitas, bahkan, bersifat jadinya menghukum, gitu. Kemudian pertanyaan yang kedua, sejauh perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari bahwa posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah mungkin sebagai penghukum ataupun juga hanya sebagai seorang, pemantau saja. Seharusnya diusahakan untuk berubah menjadi seorang manajer dengan cara menangani masalah dengan menerapkan segitiga restitusi. Kemudian selanjutnya, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah? Untuk pengalaman sendiri, akhir-akhir ini mungkin saya menangani siswa yang berkelahi ya dengan siswa lain. Pada saat itu saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, kemudian, validasi tindakan yang salah, dan juga menanyakan keyakinan terhadap siswa tersebut. Selanjutnya, bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat termotivasi ya untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai dan budaya positif di sekolah. Karena saya juga melihat respon, dari siswa baik, kemudian juga, efeknya baik bagi siswa dan juga lingkungan belajarnya, maka semakin termotivasi untuk, menjadikan budaya yang lebih baik. Selanjutnya, menurut Anda terkait pemahaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik
adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah posisi guru mungkin ya, harus mulai bisa sedikit-sedikit, berubah menjadi seorang ataupun sebagai manajer. Selanjutnya, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan juga pemantau mungkin perasaan saya saat itu adalah selalu diliputi mungkin perasaan bersalah ya, karena harus memberikan hukuman ataupun konsekuensi jika anak berbuat salah. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi, manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid itu sendiri. Selanjutnya, ketujuh, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktikkannya? Pernah, namun saya mungkin hanya menggunakan satu ataupun dua tahap saja, yaitu seperti menstabilkan identitas, tenang, mungkin tidak kamu saja yang pernah mengalami atau melakukan masalah ini, ataupun juga eh, memvalidasi tindakan yang salah, belum ke menanyakan keyakinan. Yang terakhir, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal-hal yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas ataupun di sekolah saja, namun juga di rumah agar menjadi suatu kebiasaan ataupun karakter saat anak berada di lingkungan sekolah ataupun anak berada di lingkungan manapun, seperti itu. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya paparkan atau sampaikan berkaitan dengan koneksi antar materi pada modul 1.4 disiplin positif, atau budaya positif. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.